Hai guys, selamat datang di Teman K-pop News. Hari ini kita akan membahas soal update dan project Baby Monster di Jepang dan kegiatan G-Dragon dan Big Bang yang akan datang. Setelah menyelesaikan konser 3 hari di Jepang, lebih tepatnya di Kanagawa, Asa dan Ahyeon terpantau pulang ke Seoul bentar nih guys. Sementara member lain tetap di Jepang karena masih ada jadwal tur konser selanjutnya. Usut punya usut nih, katanya Asa dan Ahyeon ada project dengan sebuah brand atau syuting sesuatu. Apakah ini berkaitan dengan Dior Beauty kemarin atau yang lain? Di sini Asa kelihatan sangat tertutup dengan menggunakan topi, masker, hoodie, lengkap banget nih, tapi tetap stylish dan chic. Sedangkan Ahyeon tampil santai dengan kaos crop hitam putih dan jeans. Kalau rambut Ahyeon dijepit setengah gini jadi kelihatan dewasa dan ceceable ya guys ya. 21 Maret akhirnya beneran real kalau Baby Monster berkolaborasi dengan PUBG Mobile. Siapa nih pemain PUBG Mobile? Sejujurnya aku bukan pemain PUBG, jadi aku kurang tahu apa yang dilakukan Baby Monster di situ. Tapi yang bisa aku informasikan adalah di permainan PUBG itu kalian bisa beli item eksklusif limited edition Baby Monster dan kayaknya bisa masuk ke arenanya Baby Monster. Bakal ada bus berlogo Baby Monster yang kalau kalian masuk ke dalamnya bakal ada kotak-kotak dan poster drip yang mirip kayak di musik videonya. Weh, seru sih ya. Buat yang penasaran kalian bisa download dan coba belajar main PUBG di sana guys. Ternyata ini tuh untuk merayakan anniversary yang ke-7 tahun untuk PUBG Mobile loh guys. Sangat berkonsep ya. Jangan-jangan dari awal dirilis lagu drip emang sengaja konsepnya untuk PUBG Mobile. 21 Maret selain merilis kolaborasi dengan PUBG Mobile, Baby Monster juga merilis interview eksklusif mereka pas di New York kemarin dengan Sirius XM Radio. Hai guys, welcome to Teman K-pop bacain interview. Babam. Akhirnya interview Baby Monster di Amerika terutama di Sirius XM sudah dirilis. Aku gak sabar banget mau bacain semua interviewnya untuk kalian karena sudah pasti ada banyak TMI baru yang belum kita ketahui sebelumnya. MC, selamat datang di Sirius XM. Sekarang ini adalah pertama kalinya kalian datang ke Amerika sebagai sebuah grup. Apakah aku benar? Semua menjawab, ya benar. MC, apakah kalian gak sabar pengen melakukan sesuatu yang spesial di sini? Parita, kami gak sabar pengen cobain makanan di New York. Kami mendengar tentang bagels dan pizza yang katanya ukurannya besar di sini. MC, ya benar banget. Aku pikir ada banyak makanan enak di sini. Pada umumnya kalian datang ke sini untuk konser tur dunia pertama kalian, yaitu tur konser Hello Monsters. Sebuah hal yang luar biasa untuk bisa menggelar konser tur dunia di awal karir kalian. Itu keren. Parita, yeah, thank you. MC, selain untuk bertemu dengan fans dan tampil di konser tour, apakah kalian ada aktivitas spesifik yang ingin kalian lakukan di Amerika? Rora, aku pengen pergi ke Brooklyn Bridge. Parita, ya, Central Park. Asa, Times Square. MC, oh sebenarnya kita sudah di dekat Times Square, cuman selisih beberapa blok aja. Jadi aku pengen mulai dari awal dengan kalian guys. Aku pengen tanya, kapan pertama kali kalian sadar kalau kalian pengen jadi idols? Parita, kami masih sangat muda sebenarnya. Sejak kami datang audisi di YG, kami masih kecil, jadi kami kayak, haruskah kami coba ini? Karena kami semua suka bernyanyi, menari, dan mungkin ini adalah jalan yang tepat, you know? MC, apakah kalian pernah berpikir apa yang akan kalian lakukan kalau gak jadi idols? Parita, apa yang kamu pikirkan Rami? Rami, sebenarnya cita-cita aku adalah pramugari. Jadi mungkin aku bakal jadi pramugari. MC, well sekarang juga kamu bisa keliling dunia kan? Rami, ya benar, karena aku suka berangkat jalan-jalan, makanya aku pengen jadi pramugari. MC, apa ada member lain yang mau menjawab juga? Asa, no idea, aku gak bisa membayangkannya. Ahyeon, kalau aku akan pergi ke sekolah setiap hari. Rora, ya, kami masih muda. MC, aku pikir sekarang lebih menyenangkan bukan? Semua menjawab, ya benar. MC, satu hal yang aku lihat dari kalian sejak awal adalah fakta kalau kebanyakan K-pop group setelah debut ada jeda waktu sebelum mereka benar-benar aktif menjadi idols. Tapi untuk kalian, aku merasa kalian keluar dari pagar dan terasa seperti superstar. Kalian ada energi, kalian ada karisma, dan itu benar-benar mengagumkan. Menurut kalian kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa kalian bisa mempunyai kemampuan yang seperti ini? Asa,
Well, kami sudah dilatih selama 5 sampai 6 tahun dan kami juga sudah melewati banyak evaluasi bulanan dan kami dengan konsisten bekerja untuk meningkatkan kemampuan kami seperti rap, dance, dan penampilan. Kami selalu latihan dan latihan. MC. Jadi, selain kalian bagus sebagai idols, aku merasa saat di panggung kalian juga memberikan persona atau karakter yang sangat mendominasi dan berani. Apakah ini adalah karakter yang mendeskripsikan diri kalian dengan tepat atau bagaimana kalian mendeskripsikan diri kalian di belakang panggung? Semua menjawab, mereka berbeda saat di panggung dan di belakang panggung. Ada juga yang bilang alter ego. Parita, aku rasa kami percaya diri di keduanya. Terlihat energetik dan outgoing di panggung, sedangkan di belakang panggung, lumayan lucu, masih anak-anak yang mencoba menikmati hidup. MC, jadi karena kalian sudah jelas tanda tangan kontrak dengan YG, aku ingat dulu pas pertama kali kalian debut, kalian diumumkan sebagai girl group pertama yang debut di YG setelah Blackpink. Aku pengen tahu, apakah kalian pernah merasa ada tekanan dengan sebutan itu? Ahyon, karena ada banyak orang yang berekspektasi, terkadang kami juga merasa depresi. Tapi, Big Bang 21 dan Blackpink adalah inspirasi terbesar kami sejak kami masih trainee. Jadi, kami memandang mereka dan mencoba untuk menemukan jalan yang harus kami lewati. Kami berusaha untuk menunjukkan penampilan terbaik untuk Mostis, dan please tunggu penampilan kami selanjutnya. Kami hanya menikmatinya dan mencoba untuk mendapatkan vibes-nya di panggung. MC, aku pikir di industri ini ada banyak elemen di mana ini bisa sangat melelahkan dan agresif. Kayak gak ada privasi dan ini adalah pekerjaan 24 jam dalam seminggu. Apakah kalian ada kegiatan spesifik untuk menjaga kesehatan fisik dan mental selama kalian menjalankan industri ini? Rora, kami pergi belanja bersama di waktu luang, makan bersama, atau istirahat di rumah. Mungkin ini adalah momen healing kami. MC, sesuatu yang aku lihat dari kalian sebenarnya ini bukan hal yang langka. Tapi beberapa grup ada ketua dan kalian tidak benar-benar ada ketua. Kalian adalah satu tim yang besar. Gimana cara kalian membedakan tanggung jawab dan peran dalam grup? Rora, ya benar, kami tidak ada ketua, tapi kami berbagi pendapat satu sama lain tentang lagu, musik video, dan outfit. Parita, di sini tidak ada yang terlalu spesifik, tapi Ruka adalah yang tertua di grup, jadi dia seringkali membimbing kami. Saat latihan menari, dia membantu kami. Saat bernyanyi, ada Rami dan Ahyon yang datang untuk membantu. Ada juga yang menulis lirik lagu. Kami mempunyai tugas masing-masing. MC, ya sebenarnya yang kalian lakukan adalah bekerja kan? Dan kalian juga memecahkan rekor di sana-sini. Aku baca di beberapa berita online, kalian adalah grup tercepat yang berhasil meraih 100 dan 200 juta penonton di video kalian. Gimana rasanya selalu menjadi pencetak rekor seperti ini? Rami, kami selalu bekerja keras untuk menunjukkan yang terbaik dan kami senang itu terlihat di pekerjaan kami. Kami akan bekerja keras untuk kedepannya juga. Semua menjawab, terima kasih untuk mostis kami. MC, mendapat banyak rekor seperti ini pasti membuat kalian termotivasi dalam perjalanan kalian di industri ini. Aku yakin ini bukanlah hal yang mudah. Bisakah kalian memberitahu beberapa tantangan terbesar yang kalian alami sejak debut? Ruka, aku pikir tur konser pertama kami adalah tantangan terbesar. MC, kalian belum genap 1 tahun dan untuk bisa konser tur bahkan datang ke Amerika adalah sebuah pencapaian yang besar menurutku. Rami, ya kami juga tidak percaya itu terjadi. MC, apakah kalian pernah mengingat masa trainee dan menyadari sudah sejauh apa perjalanan kalian? Apa yang ingin kalian katakan ke diri kalian di masa pre-debut dan pesan apa yang ingin kalian sampaikan? Cikita, aku ingin mengatakan jadilah lebih percaya diri dan tenang. Semua member memberi semangat untuk Cikita dengan bilang, kamu melakukannya dengan baik. Rora, aku ingin bilang ke diriku untuk lebih terbuka ke lebih banyak genre dan mencoba lebih banyak hal baru seperti rap atau sesuatu yang lain. MC, apakah ada orang lain yang ingin menyampaikan pesan untuk baby monster? Parita, aku ingin bilang ke diriku untuk lebih percaya kepada diriku sendiri. Kayak aku bisa melakukan yang lebih. MC, seperti yang sudah dikatakan, kalau kalian belum lama debut, jadi aku penasaran nih, apa perubahan yang kalian rasakan saat masih trainee dan sekarang saat sudah menjadi superstar? Cikita, saat kami keluar dan ada orang yang melihat kami, mereka datang untuk menyapa, like, "Hi, baby monster."
MC, seberapa sering hal itu terjadi? Semua member menjawab sering, tapi bukan berarti mereka gak suka guys. Mereka bilang mereka merasa tidak pernah cukup untuk hal itu. MC, selalu menyenangkan untuk dicintai fans bukan? Apakah ada perubahan hidup kalian sejak berhasil debut? Rora, kami bisa datang ke sini. Ini pertama kalinya kami datang ke New York dan Amerika. Ini adalah kesempatan yang bagus. MC, ya, akan lebih banyak kesempatan untuk berkunjung ke beberapa kota yang memiliki banyak permintaan. Setelah ngobrol soal masa lalu, sekarang aku pengen tahu soal masa depan. Pernahkah kalian berpikir soal masa depan dan gimana kalian melihat Baby Monster di 5 tahun ke depan? Rami, Baby Monster dewasa. MC, ya kita ada baby monster dan adult baby monster. Asa, 5 tahun lagi aku berumur 28 tahun. Rora, oh my god, jangan katakan itu. MC, basically kalian akan menjadi senior baby monster. Parita, anyways, aku harap kita bisa tampil di lebih banyak panggung yang lebih besar, lebih banyak mostis, dan lebih banyak kesempatan untuk berpergian. Asa, dan aku pengen banget untuk berinteraksi dengan lebih banyak fans global melalui konser. Rami, lebih dekat ke member kami. Parita, kita udah deket kok. Rami, yang lebih deket maksudnya. Parita, seperti keluarga? Kita sudah seperti keluarga. MC, seperti yang kalian katakan, ini adalah konser tur dunia pertama kalian. Ini sangat mengesankan karena konsernya digelar di gedung utama seperti Prudential Center yang besar di New York. Aku merasa kalian seperti melompat beberapa langkah. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Aku penasaran, apa kalian punya panggung konser impian atau panggung festival musik impian? Cikita, kalau ada kesempatan, kami ingin datang ke semua panggung yang ada, karena semua panggung sangat berharga untukku. Rora, kami pengen tampil di Coachella. MC, aku yakin Coachella bakal mengundang kalian guys. Semua member berterima kasih karena MC bilang begitu. MC, untuk bisa mendapat tur konser dunia berarti kalian punya banyak lagu untuk ditampilkan. Jadi aku pikir kalian pasti sibuk di studio rekaman. Untuk semua lagu yang sudah dirilis, adakah lagu spesifik yang kalian banggakan? Ahyon, mungkin Klik-Klek, saat kami syuting musik video, kami sangat bersenang-senang. Kami melakukan tarian bebas. Asa, Klik-Klek adalah salah satu lagu kesukaanku, di mana semua member menantang dirinya masing-masing untuk melakukan rap pertama kalinya. Itu sangat berharga, dan musik videonya juga keren. MC, salah satu tracklist kalian judulnya adalah Like That, dan itu adalah lagu yang diberikan Charlie Puth untuk kalian. Itu pastinya wow untuk bisa dilihat oleh artis internasional yang mengapresiasi musik dan talenta kalian. Apakah ada artis lain yang pengen kalian ajak bekerja sama di masa depan? Ahyon, ada banyak artis yang ingin kami ajak kolaborasi. Kami menunggu kalian. Tolong hubungi kami. MC, aku yakin ada banyak musik yang akan datang ke kalian nanti. Begitu juga dengan lebih banyak kolaborasi di masa depan. Ngomong-ngomong soal musik di masa depan, aku butuh beberapa masukan nih sekarang. Bisa nggak kalian spoiler tentang comeback selanjutnya atau konsep selanjutnya yang bakal kalian lakukan? Parita, bisa aku katakan comeback akan datang lebih cepat. Terus kami mencoba hal baru setiap kali. Mungkin suara yang baru dan sisi yang lebih percaya diri dari kami. Jadi ditunggu aja ya. MC, aku yakin semua Mostis gak sabar untuk ini. Kami juga gak sabar apa yang akan kalian bagikan selanjutnya. Sekarang aku sudah ada beberapa pertanyaan dari fans yang akan ditanyakan untuk kalian. Pertanyaan pertama, apa kenangan kesukaan sebagai sebuah grup sejauh ini? Rora, aku suka gerakan penyemangat kami sebelum naik panggung. Biasanya kami melakukan gerakan kayak fighting gitu. Parita, itu seperti seremoni yang kami lakukan sebelum naik panggung seperti penyemangat untuk keberuntungan. Ahyon, saat encore di konser, terutama lagu Butter Up Remix, aku suka banget bagian itu. Itu sangat seru. Cikita, She's juga seru. MC, pertanyaan selanjutnya, apa inspirasi terbesar kalian sebagai artis? Cikita, senior kami? Asa, artis YG, Rami, seperti Big Bang, 21, Blackpink, Treasure, MC. Pertanyaan selanjutnya, apa makanan yang pengen kalian coba di New York dan juga di LA? Cikita, aku pengen makan pizza, New York pizza. Rami, kalau di LA mau apa? Asa, aku pengen makan cookie atau biskuit. MC, cookies memang enak di sini, gimana rasanya?
Ahyeon, aku suka rasa strawberry. Di sini kayaknya mereka lagi mendiskusikan tempat bakery tertentu, guys ya. Tapi aku gak tahu tempat bakerynya apa. Aku gak tahu siapa yang bilang pengen burger. Aku rasa itu suara Ruka. Terus kentang goreng dan burrito, mereka pengen coba makan itu juga. MC, untuk makanan Meksiko kalian harus datang ke LA karena di situ tempat makanannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah kalian pernah ketularan kebiasaan member lain? Rora, aku merasa Cikita jadi ketularan cara bicara bahasa Korea yang lucu. Asa, karena kami tinggal bersama dan melakukan hal bersama, jadi kami secara tidak sadar mengikuti cara bicara dan tertawa satu sama lain. Ahyeon, Rami sering meniru atau lanjut nyanyi kalau ada yang nyanyi. MC, pertanyaan selanjutnya, kalau kalian bisa mewarnai rambut kalian, warna apa yang pengen kalian coba? Rami, kayaknya warna pink lagi. Oh my god, ini spoiler. Tapi enggak guys, ini bukan spoiler. Ahyeon, ash gray. Tapi aku takut banget. Aku suka rambut hitam natural ini. Rora, semua orang suka warna rambutku sekarang, jadi aku pengen coba warna ash atau jet black. Parita, jadi kayak Bedi Rora dong. Kalau aku belum pernah mewarnai rambut sejak debut, jadi mungkin silver atau warna orange jahe atau pirang. Aku gak tahu apakah itu cocok. Ya begitu. Asa, mungkin merah anggur kayak Ariel di Mermaid. Ruka, aku pengen coba warna ungu tua. Cikita, aku gak tahu, mungkin merah atau pirang. Semua member bilang mereka suka rambut pirang Cikita pas di last evaluation. Cikita bilang, rambut aku tidak sehat, sorry. MC, pertanyaan terakhir, apakah kalian mempunyai suatu ritual sebelum naik ke panggung? Parita, ya kami melakukan ini. Mereka berkumpul dan gitu guys, kalian tahu kan? Pokoknya itu, mereka mencontohkan itu di depan MC-nya. MC, sebelum kita menuju akhir, coba jelaskan tentang lagu Drip yang ingin kalian bawakan di sini. Parita, aku pikir Drip menunjukkan banyak range kami seperti nada rendah dan nada yang sangat tinggi. Dan dance-nya juga menyenangkan. Aku lihat kayaknya Mostis juga menikmati gerakan itu. Itu lagu yang keren. Terakhir, mereka nyanyi lagu Drip di radio tersebut. Ya, sekian interviewnya guys. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kesalahan, soalnya aku juga rada bingung siapa yang ngomong di sini. Tapi si Ruka bener-bener minim banget guys di sini. 21 Maret di tengah gembar-gembor perilisan konten-konten Baby Monster, Asa dan Ahyeon terbang lagi ke Jepang buat konser tour selanjutnya di Aichi nih. Kali ini konsep outfit mereka rada mirip, sama-sama ala-ala seragam gitu dengan Ahyeon yang pakai seragam anak SMP. Beneran seragam SMP dia guys ternyata. Bahkan di blazernya juga ada logo Taeryongjuk Hakyo. Didukung dengan poni depan yang ucul, Ahyeon bocil banget. Sedangkan Asa kelihatan kayak cewek-cewek hits di drakor The Hairs guys. Dengan segala aksesoris dan kefashionan dia, kita bisa melihat dua orang dengan konsep yang sama tapi beda vibes. Kalau si Asa vibes-nya rada badass, si Ahyeon vibes-nya rada gemoy di sini. Kata Ahyeon, alasan dia menggunakan seragam SMP karena dia mempunyai cukup banyak kenangan bagus saat masa SMP. Dengan menggunakan seragam SMP, dia jadi berasa nostalgia nih. Waduh. 22 dan 23 Maret, Baby Monster menggelar konser tur dunianya di Aichi Port Meise Nagoya Exhibition Hall 1 Jepang. Di hari pertama mereka sempat merayakan ulang tahunnya Ruka juga yang jatuh pada tanggal 20 Maret kemarin. Selain itu, Ahyeon dan Rami juga sempat spoiler lagu soundtrack pertama mereka yang akan aku bahas nanti sebentar lagi. Keseruannya bisa kalian lihat di cuplikan berikut. Going, going, ghosts and can't scare me like ghosts would. Ghosts and can't that shit make noises. Oh, I grow into the rain. 一昨日私の誕生日だったんですけど、こんなにもたくさんのモンスティーズの皆さんに祝ってもらって、そして大好きなメンバーのみんなに祝ってもらえてすごく幸せです。そうです。一昨日ですね。しかも私が一人っ子なので、なんかこうやってたくさんの方々に祝ってもらえることが初めてなので、すごく今日がとても思い出、最高の思い出になりました。ありがとうございます。Nah, ternyata yang dikatakan di sini adalah Ruka berterima kasih karena sudah mendapat banyak cinta dari Mostis. Sebagai anak tunggal, ternyata dia anak tunggal. Ini pertama kalinya dia merasakan kehangatan seperti ini. Hari itu menjadi momen terbaik dalam hidupnya Ruka. Waduh, terharu banget nih aku bacanya.
konser AIC hari kedua ada banyak momen lucu dan kejutan yang wow guys. Untuk memperingati ulang tahun Ahyeon yang akan jatuh pada tanggal 11 April nanti, YG merilis pemberitahuan di konser kalau bakal ada konser tambahan tanggal 11 April di Kanagawa. Jadi gini, buat yang mungkin bertanya-tanya, sebenarnya jadwal konser di Kanagawa dimulai tanggal 12 April sebenarnya. Tapi karena ada konser tambahan, jadinya dimulai lebih cepat, which is tanggal 11 April. Dipercepat nih guys, jadi bakal ada 3 hari konser di Kanagawa. Wow, katanya bakal ada penampilan spesial dari Ahyeon karena dia lagi ulang tahun. Oh my god. Terus yang harus banget kalian tahu, buat tanggal 13 Aprilnya bisa nonton via online pakai aplikasi Hulu Jepang. Tapi sayangnya nggak bisa diakses di Indonesia teman-teman. Aku sudah coba buat cari, tapi memang tidak bisa diakses itu aplikasinya. Jadi kita berdoa saja ya, semoga Mostis Jepang itu ada yang berbagi guys. Walaupun terhitung ilegal sih, tapi itu adalah satu-satunya cara guys. 24 Maret, Baby Monster terpantau berada di airport buat pulang ke Seoul karena kegiatan mereka di Jepang sementara ini sudah selesai. Sampai nanti untuk upcoming schedule Baby Monster, tanggal 3 dan 4 April Baby Monster akan konser di Osaka. Aku gak tahu ini rumor atau beneran, tapi ada Mostis yang bilang kalau Baby Monster akan bekerja sama dengan Google Jepang atau Google Pixel untuk sebuah project. Aku gak tahu untuk project Baby Monster dan Google Pixel itu mereka bakal ngapain, tapi itu akan dirilis tanggal 29 Maret guys. Selain Google Jepang, ada juga berita yang bilang Baby Monster bakal ada event dengan Adidas X Dosan One Team tanggal 29 Maret nanti. Aku gak terlalu ngerti detailnya, tapi harusnya member Baby Monster bakal jadi pelempar pertama di lapangan baseball gitu. Paham kan ya? Kayak idol-idol lain gitu loh guys. Kalau kalian kenal Chan Waikon, dia kan suka tuh baseball. Dulu dia pernah jadi pelempar bola pertama. Pelempar atau pemukul gitu lah. Intinya kayak berada di lapangan lah gitu guys. Pokoknya itu bakal seru banget, aku gak sabar. Pasti aku bakal update tentang photoshoot mereka dari fansite yang luar biasa itu. Sebelumnya aku juga udah curiga nih, karena lagu Butter Up diputar di lapangan baseball Jepang kemarin. Tapi kali ini mereka di Seoul sih guys. Info terbarunya lagi, tanggal 6 Juni mendatang, Baby Monster akan merilis soundtrack film Jepang pertama mereka. Judul film Jepangnya adalah Miruko-chan dan judul lagunya adalah Ghost dalam bahasa Jepang. Wow, sedikit misterius, sedikit fakta soal film dan lagunya. Film ini adalah hasil adaptasi dari manga horor bestseller buatan Asaki Izumi. Ceritanya tentang anak sekolahan yang berusaha untuk tidak terlihat oleh ghost, tapi akhirnya tetap kelihatan. Jadi soundtrack yang dinyanyikan Baby Monster ini judulnya adalah Ghost. Lagunya danceable yang mengkombinasikan gangguan dan kekuatan keren, yang mempunyai karakter misterius dan melodi yang adiktif dengan sentuhan hip hop dan bass. Aku curiga ini lagunya rada-rada kayak shiz gitu guys. Liriknya berhubungan dengan menghadapi tantangan yang tidak bisa dilewatkan dan menunjukkan kekuatan untuk mendorong ke arah yang dipercaya. Vokal Baby Monster yang kuat dan rap unik yang tajam akan mengekspresikan goncangan atmosfer brilian dari film dan sentuhan masa remaja akan menambah ketegangan tentang ceritanya. Sehubungan dengan musik, para produser mengatakan kepribadian ketujuh member, skill bernyanyi kelas dunia, dan perasaan semua orang akan menari saat
mendengar lagu ini dikarenakan harmoni mood meningkat dan rap yang renyah. Mereka menyebutnya ini akan menjadi musik dance terbaik. Waduh, intinya lagu ini akan memberi semangat ke para pendengar dan bisa membuat semua orang menari saat mendengar lagunya. Seru banget nih, gak sabar mau tunggu perilisan lagunya. Jangan-jangan comeback yang dimaksud itu yang ini guys, perilisan soundtrack ini. Sudah selesai dengan berita kehebohan Baby Monster, saatnya kita beralih ke berita G-Dragon nih. 29 Maret dan 30 Maret G-Dragon akan segera menggelar konser tur dunia pertamanya setelah hiatus. Lebih tepatnya di Goyang Stadium yang diberitakan akan menjadi konser yang spektakuler. Dari video behind the scenes musik video Too Bad kemarin, aku curiga Anderson Paak juga bakal tampil di konser ini guys. Jangankan Anderson Paak ya, bisa jadi Karina Espa pun ada di konser itu kalau jadwal Karina lagi kosong. Kalau buat Taeyang, Daesung dan mungkin beberapa member 21, aku rasa sih bakal turut mewarnai panggung G-Dragon ini guys. Bahkan fans aja sudah menyiapkan lagu encore buat manggil G-Dragon nanti pas di konser. Gak kebayang seberapa seru dan mengharukannya momen ini nanti ya. Katanya di hari pertama mereka bakal encore nyanyiin lagu A-Boy dan di hari kedua mereka bakal encore nyanyiin lagu Muje atau Untitled 2014. Wow, kurasa Gigi pun bakal nangis haru sih di sini. Di video sebelumnya juga aku sempat bahas prediksi tentang tur dunia ini guys. Kalian bisa nonton video sebelumnya karena si Onoh yang kemarin kita ceritakan sebelumnya, episode 6 G-Dragon Good Day bakal ditunda guys. Jadi ke minggu depan. Sebenarnya di episode 6 ini GD bakal ketemu dengan si L untuk membahas soal proyek Good Day, tapi gak jadi tayang karena si itu. Karena memang di episode 5 kemarin si Ono masih sering disebut dan masih ada mukanya gitu ya. Karena juga banyak yang protes dan emang beritanya juga semakin kelihatan nyata sekarang. Jadi tim produksi berusaha untuk menghilangkan mukanya si Onoh itu di Good Day ya. Yang lebih gilanya lagi ya teman-teman, walaupun ini terbilang gosip, si Onoh itu masih pede mau fan meeting di Taipei. Di tengah kontroversi dia yang boom, tidak bisa kubayangkan kenapa bisa ada orang yang sepede itu ya guys ya. Sekilas info aja guys, kalau fans di Cina ada yang buka jasa custom lightstick Daisy nih. Intinya bagian tangkainya bisa diganti warna begini. Menurut aku fans Cina GD memang paling sultan dah. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba si YG jual lightstick Big Bang lagi nih guys. Ini saya berpikir apa YG lagi mau cari cuan dan memanfaatkan momen atau memang mereka lagi memasak sesuatu nih di belakang kita semua. Apa jangan-jangan ini adalah tanda-tanda akan terjadinya comeback Big Bang yang fantastic baby, bang 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 that's still life? Sebenarnya aku sudah menunggu momen luar biasa ini sih guys. Walaupun antara mau berharap sama gak ada harapan tuh kadang beda tipis gitu. Tapi dari awal kemunculan G-Dragon juga sebenarnya udah ada hilalnya nih kalau Big Bang bakal comeback. Ditambah bentar lagi, lebih tepatnya 19 Agustus 2026, which is tahun depan, Big Bang bakal anniversary yang ke-20 tahun. Saya curiga comebacknya Big Bang bakal mirip kayak 21 kemarin guys. Tiba-tiba nanti ada video yang dirilis Babeh di akun YouTube pribadinya, yaitu YG Entertainment. Terus dia bakal full senyum sampai giginya kering gitu ya. Dan bahas soal Big Bang Welcome Home. Ya, udah berasa kayak imajinasi banget gitu ya. Tapi kira-kira prediksi aku sih begitu guys. Terus Big Bang bakal merilis album limited edition eksklusif gitu. Ini masih imajinasi ya guys, dengan segala kecanggihan dan kemewahan. Menggelar konser tur dunia bersama. Dan untuk prediksi konser tur ini sih menurut aku rada imajinasi banget ya, tapi sebatas merilis album sih kurasa masih mungkin lah ya. Kita pantau aja nih ke depannya. Untuk upcoming schedule G-Dragon, GD akan melanjutkan konser tur dunianya di beberapa negara Asia, di antaranya adalah di Tokyo, Filipina, Osaka, Macau, Taipei, Kuala Lumpur, Jakarta, Hong Kong, dan beberapa negara lain yang akan dikonfirmasi lebih lanjut. Buat yang mau datang ke konser di Jakarta, kalian setidaknya harus mempersiapkan uang ya guys ya, itu paling penting. Uang untuk beli tiket konsernya. Perkiraan sih katanya 2-5 juta sudah bisa guys untuk
tiket konsernya aja. Belum termasuk transportasi atau keinginan-keinginan hedon seperti membeli lightstick, perintilan, baju baru, atau apapun itu. Konser JD bakal diadakan di Indonesia Arena, guys. Dan dari informasi yang beredar sih, katanya Indonesia Arena ini bagus lah buat tempat konser. Dan itu juga megah dan keren dan nyaman katanya. Posisi duduk dan standingnya. Katanya sih begitu yang aku denger ya. Jujur aku belum pernah konser di sana juga, tapi ingat di Jakarta cuma 1 hari dan mungkin bakal nambah hari sih. Tapi ini war tiketnya juga bakal susah kayaknya. Karena biasanya yang begini bukan cuma dari Indonesia aja nih yang datang, bisa jadi fans dari luar negeri juga jadinya ngincer tiket di Indonesia. Jadi persiapkan jari jemari kalian mulai dari sekarang dan internet guys supaya bisa cus dapat tiketnya dengan gercep. Kita tutup berita pada malam hari ini dengan ucapan selamat hari raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakannya. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Saya pamit cuti libur dulu guys. Bye.